siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Olivia Tirsabria dengan NPM 41250172. Baik, di sini saya akan berkhotbah tentang menggunakan masa muda untuk memuliakan Allah. Khotbah ini mengenai kehidupan di masa muda. Sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa pemilik depan kami datang dan bersyukur Bapa kepadamu atas penyertaan yang masih Engkau berikan kepada kami dan nafas kehidupan. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca serta merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Oleh itu Bapa, urapi kami yang membaca maupun kami yang mendengarkan, agar firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi tinggal diam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap dan untuk mendengarkan firman dan kebenaran-Mu. Amin. Baik, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang 10 yang berbunyi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Demikianlah firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita itu buatan dari tangan Allah dan kita diciptakan melalui Yesus Kristus. Berarti kita sebagai pemuda-pemudi, kita harus hidup sesuai dengan kehendak apa yang sudah Tuhan beritakan dalam kitab ini, yaitu hidup baik sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan pengajaran yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita semua. Di sini kita harus tahu bahwa kita hidup ke dunia ini bukan untuk menyenangkan dunia ini, tetapi kita harus tahu kita hidup ke dunia ini untuk memuliakan Allah, Bapa yang berada di sorga. Kita terkadang seringkali lupa, kita seringkali melanggar serta melakukan dosa yang mungkin menurut kita itu tidak terlalu besar, tapi menurut Tuhan itu dosa yang sangat menyesatkan. Oleh sebab itu, kita sebagai muda-mudi, kita harus hidup dengan baik, hidup seturut dengan gambar dan rupa Allah, serta kita melakukan apa yang menurut Tuhan dipandang baik. Baik, mungkin itu saja renungan singkat dari saya. Sekarang kita akan masuk pada penjelasan mengenai tema dan kehidupan saya di dalam Alkitab yang tadi sudah kita pelajari bersama dan kita baca bersama. Baik, tema yang saya pilih menggunakan masa muda untuk memuliakan Allah. Di sini saya sebagai muda-mudi, saya hidup sekarang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Terkadang saya terjatuh dalam dosa, terkadang saya menyimpang dari kehendak Tuhan. Banyak hal yang saya lakukan yang menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan tadi. Tapi di sini Alkitab mau memberitahukan bahwa kita itu ciptaan dari Tuhan. Kita itu pekerjaan tangan Allah. Allah yang menciptakan kita untuk hadir di dunia ini, bukan saja untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, atau sebagai orang muda lainnya, tapi kita di sini juga Tuhan mau berfirman bahwa kita hidup sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan hidup untuk memuliakan Dia. Contoh, menggunakan masa muda untuk memuliakan Allah. Di sini kita sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita harus selalu melayani Tuhan, baik di gereja maupun di masyarakat, serta dalam studi kita harus memuliakan Allah. Karena kebanyakan mahasiswa atau muda-mudi yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan,
mulai melupakan ajaran Tuhan. Dari sebab itu, kita sebagai pemuda-pemudi yang masih dekat dengan Tuhan, kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia, terutama bagi muda-mudi yang sekarang ada di dalam kehidupan ini. Baik, contoh dalam kehidupan saya juga seperti saya terkadang mulai malas ke gereja, mulai kurang membaca Alkitab. Namun setelah saya renungkan, saya pikir-pikir, ternyata jauh dari Tuhan membuat hidup saya semakin jatuh ke dalam dosa, membuat hidup saya semakin jauh daripada Tuhan. Jika saya tidak mendekatkan diri dengan Tuhan, maka hidup saya sia-sia saja. Oleh sebab itu, sekarang saya akan mulai mendekatkan diri dengan Tuhan. Saya mulai hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup saya bisa berguna bagi sesama, bagi orang tua, terutama hidup saya juga bisa untuk memuliakan Tuhan, bisa memuliakan Allah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama sebagai pemuda-pemudi, sebagai mahasiswa atau sebagai pekerja, kita menggunakan hidup kita untuk memuliakan Allah, agar hidup kita tidak jauh daripadanya. Tantangan dan solusi yang saya alami dalam kehidupan ini, tantangannya yaitu ketika saya mulai jauh dari Tuhan, banyak hal yang saya alami, banyak hal yang saya lewatkan, dan banyak hal yang membuat hidup saya semakin jatuh ke dalam dosa. Tantangannya itu seperti HP, seperti perkumpulan-perkumpulan dengan orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Itu juga yang membuat saya terjerumus di dalam dosa. Solusinya yaitu saya mulai rajin berdoa, rajin bersekutu dengan orang-orang yang memang dekat dengan Tuhan, dan saya juga harus membangun relasi yang khusus dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Tuhan, agar Tuhan tidak jauh dari kita, agar kita itu selalu hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Mari kita semua sebagai pemuda-pemudi, kita harus taat dan kita harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena hidup itu cuma sekali. Mari kita memuliakan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Baik, mungkin itu saja khotbah dan penjelasan-penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang berkenan bagi saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf. Baik, kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa pemilik kehidupan kami, Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan utus Roh Kudus-Mu, agar apa yang sudah tadi kami renungkan dan baca bersama dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami dapat memuliakan Tuhan. Dan kami yang masih jauh daripada Engkau, Tuhan, dekatkanlah kami agar hidup kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Baik, ini saja khotbah dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.